Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه واتبع على شريعته واستنى بسنته إلى يوم القيامة أما بعد. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita tidak henti-hentinya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah tabaraka wa taala senantiasa karuniakan kepada kita semua. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat waktu, kesempatan untuk kemudian kita manfaatkan dengan sebaik mungkin dalam rangka mempelajari hak-hak Allah Subhanahu wa taala agar kita benar ketika kita berusaha untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai tuntunan sunnah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam juga kita tidak henti-hentinya mengucapkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang Allah Subhanahu wa taala utus sebagai suri teladan terbaik bagi kita semua, dan tidak ada jalan yang dengannya kita bisa meraih ridhonya Allah Subhanahu wa taala kecuali dengan mengikuti tuntunan, mengikuti sunnah-sunnah beliau alaihi salatu wassalam. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di pertemuan kita di sore hari ini, di sore hari yang berbahagia ini, kita akan melanjutkan pembahasan di Kitabut Tauhid sebagaimana yang dijelaskan oleh Al-Imam Muhammad ibn Salih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Nah. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'du. Qala syarih rahimahullah wa imma an tariqil qadari kama idza jarrabna hadha syai' fawajadnahu nafi'an fi hadzal alam awil marad, walakin la budda an yakuna atharuhu zahiran mubashiran kama law iktawa bin nari fabara'a bidzalika mathalan, fahadha sababun zahirun bayyinun. Wa innama qulna hadha li'alla yaqula qailun ana jarrabtu hadha wa antafa'tu bih wa huwa lam yakun mubashiran kal halqati faqad yalbasuha insanun wa huwa ya'taqidu annaha nafi'atun fayantafi'u li'anna lil infi'ali an-nafsi li syai'i atharan bayinan faqad yaqra'u insanun ala maridin fala yartahu lah thumma ya'ti akharu ya'taqidu anna qira'atahu nafi'atun fayaqra'u alayhi al-ayata nafsaha fayartahu lahu wa yash'uru bi khiffati al-alami. Kadzalika alladhina yalbasuna al-hilaqa wa yarbituna al-khuyut qad yuhissuna bi khiffati al-alami aw indifa'ihi aw irtifa'ihi bina'an ala i'tiqadihim naf'aha. Wa khiffatul alami liman i'taqada naf'a tilkal halqati mujarradu syu'urin nafsiyyin wa syu'urun nafsiyyu laisa tariqan syar'iyyan li itsbatil asbab kama annal
ilhama laisa tariqan litashri'i. Nah. Wa imma an tariqal qadar. Pembahasan ini ketika Asy-Syaikh menjelaskan tentang wa tariqu al-ilmi bi anna asy-syai'a sababun, dan jalan atau metode untuk mengetahui sesuatu itu sebagai sebab yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah an tariqis syar'i, melalui jalan syariat, artinya melalui jalan wahyu, baik itu melalui Al-Quran, begitupun melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan ini sudah kita jelaskan di pertemuan sebelumnya. Yang kedua yang dimulai tadi, wa imma an tariqil qadar, atau melalui jalan qadar, hukum Allah Subhanahu wa taala terhadap alam ini, dan biasanya diketahui melalui eksperimen. Ya, kama idza jarrabna hadha asy-syai'a fawajadnahu nafi'an fi hadzal alami awil marad. Seperti apabila kita melakukan uji coba, melakukan eksperimen terhadap satu benda atau satu obat, lalu kita mendapati bahwa obat tersebut terbukti bermanfaat untuk mengatasi rasa sakit atau penyakit yang kita alami. Namun Asy-Syaikh rahimahullahu taala menjelaskan atau memberikan penekanan di sini. Walakin la budda ay yakuna atharuhu zahiran mubashiran. Akan tetapi ada syaratnya. Pengaruh atau efek penyembuhan dari obat atau dari benda yang kita gunakan itu haruslah tampak secara nyata. Maksudnya di sini bisa diindra dan bisa dilogikakan. Bisa dijelaskan secara ilmiah, dan itu berdampak langsung. Zahiran mubashiran. Berdampak langsung. Seperti contohnya, dibawakan contohnya di sini, seseorang yang diobati menggunakan pengobatan al-kai. Itu sundutan besi panas pada titik tertentu, pada luka yang dialami seseorang. Lalu kemudian dia sembuh karenanya. Itu perkara yang bisa kita indra, bisa kita lihat. Dan nalar kita menerima. Ketika misalnya ada di anggota badan kita, ya, karena pisau, parang, dan lain sebagainya, ketika kita ingin menyatukan dua daging dengan menggunakan pengobatan al-kai, dengan menempelkan besi panas yang betul-betul sudah panas agar tertempel dua yang terpisah, maka ini secara zahir bisa kita indra, bisa kita lihat, dan logika kita menerima pengobatan tersebut. Meskipun ketika kita membahas tentang hukumnya, ya, hukum menggunakan pengobatan dengan al-kai itu disebutkan oleh para ulama kita, wallahu a'lam, yang paling kuat adalah makruh. Karena itu sangat menyakitkan. Ya, sangat menyakitkan. Apalagi di zaman kita saat ini sudah banyak metode-metode pengobatan yang lebih ringan. Maka ini adalah sebab yang tampak kata Asy-Syaikh dan sangat jelas. Kemudian ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau lanjutkan lagi dengan penekanan, dengan menyebutkan bisa jadi ada syubhat yang terjadi di tengah-tengah orang yang kemudian menggunakan jimat agar dia mendapatkan manfaat dari jimat tersebut, atau agar ia tertolak dari bala atau bisa mengangkat bala yang menimpanya. Wa inna ma kulna hadza, dan kami katakan ini, beliau rahimahullahu taala, li alla yaqula qailun, agar
jangan sampai ada seorang yang berdalil atau berdalih, ana jarrabtu hadza wa intafa'tu bihi. Saya sudah mencoba jimat ini, benda yang saya jadikan sebagai jimat, dan saya benar-benar merasakan manfaatnya. Dan ini biasa terjadi, jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang menggunakan jimat, mereka merasa mendapatkan manfaat dari jimat yang mereka gunakan. Maka Syekh di sini menjelaskan li'anna lil infi'alin nafsi lisyai' atharan bayyinan. Atharan bayyinan. Di sini dijelaskan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada yang namanya al-infi'alun nafsi. Efek sugesti. Efek sugesti. Makanya di sini wa huwa lam yakun mubashiran. Tadi ketika dia menggunakan jimat, ketika menggunakan jimat, benda atau jimat tersebut tidak memberikan dampak secara langsung. Tidak memberikan dampak secara logis. Tidak bisa dijelaskan secara ilmiah bagaimana jimat yang digunakan, apapun bentuknya, itu bisa mendatangkan manfaat, atau bisa menolak mudarat, atau bisa mengangkat, menghilangkan musibah atau penyakit yang diderita. Maka tidak bisa kemudian dijadikan sebagai sebab. Faqad yalbasuha insanun wa huwa ya'taqidu annaha nafi'atun. Bisa jadi orang-orang yang memakai jimat tersebut, dia menggunakan dan dia memiliki keyakinan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat bagi dirinya. Mendatangkan manfaat bagi dirinya. Apa yang menjadi penyebabnya? Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini jelaskan, li'anna lil infi'alin nafsi lisyai' atharan bayyinan. Atharan bayyinan. Efek sugesti yang mensugesti psikologi kita terhadap sesuatu, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu memiliki pengaruh yang nyata. Bahkan kalau kita menanyakan kepada ahlinya, kepada orang yang ahli di bidang psikologi, begitupun di kedokteran, 75% bahkan lebih, 75% bahkan lebih yang membuat orang itu bisa kembali dalam keadaan sehat dari penyakit yang dia derita adalah psikologinya. Dampak yang dihasilkan dari obat-obat yang kita konsumsi itu tidak lebih dari 30%. Tidak lebih dari 30%. Makanya di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, secara psikologi, secara logika, apa yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh di sini bahwa sugesti psikologi terhadap sesuatu itu memiliki pengaruh yang nyata. Memiliki pengaruh yang nyata, dan ini bisa dijelaskan secara ilmiah. Dan beliau membawakan contoh yang nyata. Kadang ada seseorang yang meruqyah orang yang sakit. Kemudian orang yang sakit tersebut tidak merasa mendingan. Kemudian datang peruqyah yang lain. Yang diyakini oleh orang sakit tersebut bahwa bacaannya lebih manjur daripada yang pertama. Padahal bacaan yang dibaca bacaan yang sama. Ini menunjukkan ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada efek psikologi di dalamnya. Jadi ketika seorang yang menggunakan jimat, kemudian dia meyakini bahwa jimat tersebut bisa bermanfaat bagi dirinya, bisa mengangkat penyakitnya, atau bisa menghalangi
dari musibah yang akan menimpanya, maka ketika psikologinya menerima dengan keyakinan, maka ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini akan melahirkan rasa tenang. Melahirkan rasa tenang. Rasa tenang itulah yang kemudian dia menganggap lebih baik kondisinya dari sebelumnya. Dan ini dijelaskan ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fenomena ini dijelaskan oleh para dokter, oleh para ahli psikologi, dan dikenal sebagai istilah placebo effect atau efek placebo, sugesti. Dan ini sering dijadikan dalih oleh orang-orang awam yang menggunakan atau yang membela kesyirikan dengan menggunakan jimat. Mereka mengatakan bahwasanya buktinya setelah saya pakai sabuk raja ini, sakit yang saya derita sembuh. Buktinya setelah saya menggunakan keris, jimat keris, saya letakkan di salah satu tempat di rumah saya, warung saya menjadi laris. Maka ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh memberikan ukuran atau parameter cerdas untuk membantah syubhat tersebut. Yang pertama dijelaskan di sini, sebagaimana kita jelaskan tadi, apa dampak positif yang dia rasakan itu karena sugesti. Bukan karena benda atau jimat yang dia gunakan memberikan dampak kepadanya. Ya, manusia ini memiliki respon psikologis. Inilah yang disebut sebagai al-infi'alun nafsi. Respon psikologis. Ketika seseorang sangat yakin bahwa ada satu benda, jimat ataupun yang lainnya bisa menyembuhkannya, maka otaknya akan langsung merespon dengan cepat. Karena keyakinannya, otaknya akan langsung merespon dengan cepat dan akan memberikan perasaan tenang. Sehingga rasa sakit fisik yang dia rasakan itu berkurang. Berkurang. Padahal ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang menguranginya itu bukan jimat yang dia gunakan. Sugesti yang lahir dari dirinya sendiri. Dari dirinya sendiri. Dan inilah yang disampaikan oleh Asy-Syaikh di sini ketika membawakan analogi bahwasanya Al-Quran yang sama, ayat-ayat Al-Quran yang sama dibacakan oleh seorang peruqyah si A dan si B. Namun karena dia lebih yakin kepada si A ketika meruqyahnya, dia merasakan efeknya ketika si A yang membaca. Padahal yang dibaca sama. Ini bukti bahwasanya ada pengaruh sugesti. Namun Asy-Syaikh ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala menekankan di akhir tadi bahwa sugesti, perasaan bukan dalil untuk menetapkan sebab. Karena sugesti perasaan kita yakin bahwa jimat yang digunakan itu bisa mendatangkan manfaat atau bisa mengangkat mudarat atau bisa menghilangkan mudarat, bisa menghalangi mudarat, musibah datang kepada kita, itu kemudian tidak menjadikan bahwa itu merupakan sebab yang diizinkan di dalam syariat. Ya. Jadi dalam perkara atau dalam permasalahan sebab akibat, atau biasa juga orang-orang ahlul kalam membahasakannya sebagai kausalitas, sebab akibat, perasaan, sugesti, asy'urun nafsi tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah benda atau jimat memiliki khasiat yang sifatnya qadari atau yang sifatnya medis.
Beliau mengkiaskan sebagaimana kalau kita berbicara tentang permasalahan-permasalahan ibadah atau permasalahan-permasalahan fikih, sebagaimana ilham, bisikan hati, mimpi tidak bisa dijadikan dalil untuk menetapkan sebuah ibadah atau untuk menetapkan syariat yang baru. Keduanya sama-sama batal ketika tidak bersandar kepada wahyu, tidak bersandar kepada ilmu pengetahuan yang sahih. Ilmu pengetahuan yang sahih ketika kita berbicara tentang sebab-sebab qadari yang bisa dijelaskan secara ilmiah. Nah. قوله لبس الحلقة والخيط. الحلقة من حديد أو ذهب أو فضة أو ما أشبه ذلك، والخيط معروف. وصل. قوله ونحوهما كالمرصعات، وكمن يصنع شكلا معينا من نحاس أو غيره لدفع البلاء، أو يعلق على نفسه شيئا من أجزاء الحيوانات، والناس كانوا يعلقون القرب البالية على السيارة ونحوها لدفع العين، حتى إذا رآها الشخص نفرت نفسه فلا يعين. قوله لرفع البلاء أو دفعه. الفرق بينهما أن الرفع بعد نزول البلاء والدفع قبل نزول البلاء. وشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب لا ينكر السبب الصحيح لرفع أو الدفع، وإنما ينكر السبب غير الصحيح. نعم. قوله لبس الحلقة والخيط. Perkataan penulis Syekh Muhammad ibn Saleh, Syekh Muhammad memakai gelang dan benang. Memakai gelang dan benang. Gelang al-halaqah. Al-halaqah bisa terbuat dari besi, bisa terbuat dari emas, perak, atau yang serupa dengannya. Sedangkan di sini disebutkan al-khayt ma'rufun. Sedangkan benang adalah sesuatu yang kita ketahui wujudnya. Dalam bahasa Arab itu ada ungkapan yang kita kenal, al-ma'rufu la yu'arraf. Sesuatu yang sudah diketahui tidak perlu didefinisikan. Karena fungsi dari definisi untuk mengetahui maknanya. Kita tahu benang. Jadi kalau mau mencari bagaimana mendefinisikan benang, orang semua juga sudah tahu benang. Nah, ini yang dimaksud oleh Syekh di sini. Wal khaitu ma'rufun. Sedangkan benang itu kita semua mengetahuinya. Qauluhu wa nahwihima. Perkataan penulis dan sejenisnya. Yang sejenis dengan keduanya. Kal murassa'at, seperti barang-barang yang dibuat dan al-murassa'at itu yang ada permatanya. Cincin yang ada permatanya, kalung yang ada permatanya, itu disebut sebagai al-murassa'at. Wa kaman yasna'u syaklan muayyanan min nuhasin aw ghairihi lidaf'il bala'. Dan seperti orang yang membuat bentuk tertentu dari tembaga atau bahan lainnya dengan tujuan untuk menolak bala. Au yu'alliku ala nafsihi syai'an min ajza'il hayawanat, atau menggantungkan pada dirinya sesuatu dari bagian tubuh hewan. Dan ini banyak terjadi. Wan nasu kanu yu'allikuna al-kiraba al-baliya ala sayyarati wa nahwiha lidaf'il ain. Dan contoh yang dibawakan oleh Asy-Syaikh di sini, orang-orang terdahulu itu biasa menggunakan kirbah, wadah air yang terbuat dari kulit hewan yang sudah usang. Biasa digunakan di kendaraannya atau yang sejenisnya.
Apa tujuannya? Untuk menolak penyakit ain. Untuk menolak penyakit ain. Dengan anggapan sehingga apabila ada orang yang melihatnya, jiwanya menjadi risih, berpaling, sehingga dia tidak menimpakan ain kepada barang tersebut. Nah, maka di sini juga dijelaskan qauluhu li raf'il bala au daf'ihi, untuk mengangkat bala atau menolaknya. Kemudian Asy-Syaikh menjelaskan perbedaan antara raf'ul bala wa daf'ul bala. Perbedaan antara keduanya, ar-raf'u itu mengangkat, dan itu dilakukan setelah turunnya bala. Setelah seseorang tertimpa penyakit atau tertimpa musibah, maka tujuannya di sini ketika dia menggunakan jimat misalnya raf'ul bala. Makanya ar-raf'u itu di dalam bahasa Arab diartikan sebagai al-izalah, menghilangkan. Sedangkan ad-daf'u, menolak, itu dilakukan sebelum turunnya bala, sebagai bentuk pencegahan. Ala kulli hal, kalau menggunakan jimat, baik itu untuk mendatangkan manfaat, raf'ul bala, daf'ul bala, semua termasuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, perlu kita garis bawahi, sama sekali tidak mengingkari sebab yang sahih. Sama sekali tidak mengingkari sebab yang sahih, sebab yang benar, baik melalui syariat, melalui wahyu, begitupun melalui qadari yang sifatnya masuk akal, bisa dijelaskan secara ilmiah. Baik yang sifatnya mengangkat ataupun menolak bala. Beliau hanya mengingkari perkara-perkara yang dijadikan sebagai sebab namun tidak sahih. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini di antara perincian yang dijelaskan oleh Asy-Syaikh, bahwa poin yang pertama dari paragraf ini, inti dari apa yang digunakan, apapun bentuknya, digunakan sebagai jimat untuk mendatangkan manfaat, menolak bala, mengangkat bala, maka semua merupakan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya disebutkan di situ wa nahwihima, yang semisal dengannya, ketika digunakan satu tujuannya, ketika digunakan dengan tujuan yang sama. Disebutkan di sini logam mulia, emas, perak, ya, perhiasan permata, tembaga yang dibentuk secara khusus, seperti misalnya yang banyak dijadikan sebagai jimat, lambang-lambang zodiak atau raja. Lambang-lambang zodiak atau raja. Ini banyak dijadikan sebagai jimat. Juga di sini disebutkan bagian tubuh hewan. Ya, bagian tubuh hewan. Dan biasa mungkin kita saksikan, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memakai kalung dari taring macan. Ada taring macannya. Ya, kepala kalungnya ada taring macannya. Ada juga kepala kalungnya kuku beruang. Atau tulang hewan tertentu. Apa keyakinannya? Biasanya agar dia lebih berani dari sebelumnya. Agar dia memiliki kekuatan tertentu ketika berhadapan dengan musuh. Ini keyakinannya. Ini terjerumus dalam kesyirikan. Karena menjadikan sesuatu sebagai sebab yang Allah tidak jadikan sesuatu tersebut sebagai sebab. Baik secara syar'i ataupun secara qadari. Apa kaitannya tulang hewan-hewan tertentu, taring macan, dengan kekuatan kita? Ya, dengan kekuatan kita. Apa kaitannya? Ada yang bisa menjelaskan? Kalau penjelasannya secara syar'i tidak ada. Ada yang bisa menjelaskan secara logika?
Logika mana yang bisa menerima bahwa taring macan itu bisa mendatangkan kekuatan bagi orang yang menggunakan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba memang tambah kuat dari sebelumnya, apa tadi? Sugestinya yang membuat dia lebih kuat dari sebelumnya. Karena sebelumnya inilah besarnya efek tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita betul-betul bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki bagi kita, itu mungkin saja terjadi. Karena pada perkara-perkara seperti ini, Allah menciptakan al-infi'alun nafsi, sugesti bagi seorang hamba, bisa kemudian dia lebih semangat dari yang sebelumnya, apalagi kalau betul-betul disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Asy-Syaikh bahwa itu semua termasuk kesyirikan. Dan kita ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi diingatkan di akhir-akhir paragraf tadi bahwa ilmu syariat ini tidak menafikan ilmu pengetahuan. Ilmunya para as-salaf, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bersumber dari Al-Qur'an, yang bersumber dari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu tidak menafikan sama sekali ilmu pengetahuan. Buktinya apa? Di dalam penentuan sebab yang dijadikan sebagai sebab, ada yang namanya sebab qadari. Ada yang namanya sebab qadari. Selama bisa dibuktikan secara ilmiah, maka kita menerima perkara tersebut sebagai sebab. Nah, ini poin yang penting, disebutkan sebagai poin yang sangat krusial yang membantah fitnah bahwasanya orang yang belajar tauhid itu anti pengobatan dan anti sains. Ini biasa. Anti pengobatan dan anti sains. Orang yang belajar tauhid anti pengobatan. Tawakal kepada Allah. Ya. Tawakal itu bukan diam saja. Tapi yang mereka pahami diam saja tanpa melakukan sesuatu. Dan juga orang yang belajar tauhid itu tidak anti sains. Dan ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Beliau tidak pernah mengatakan bahwasanya orang yang mencari sebab, orang yang melakukan sebab-sebab, semua sebab itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi dijelaskan ada yang diizinkan dan dua macam yang diizinkan. Sebab syar'i dan sebab qadari atau sebab kauni. Contoh misalnya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sifatnya ad-daf'u. Daf'u. Daf'u itu sebelum terkena musibah atau setelah terkena musibah? Sebelum. Daf'u. Sebelum. Contohnya misalnya. Contoh di dalam kehidupan kita sehari-hari. Memakai sabuk pengaman di mobil. Memakai sabuk pengaman di mobil. Apa? Untuk menolak. Untuk daf'u. Apakah itu sebab yang sahih atau sebab yang ghairu sahih? Sahih. Itu upaya ikhtiar yang kita lakukan agar lau qaddarallah ada musibah yang terjadi, kita mungkin bisa selamat atau resikonya lebih ringan, lebih kecil. Nah, contohnya misalnya yang sebab yang sifatnya ar-raf'u, al-izalah, mengangkat atau menghilangkan. Orang yang demam minum paracetamol. Orang yang demam minum paracetamol. Ini diingkari oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab? Tidak diingkari. Karena ini sebab yang sifatnya
qadari. Dan paracetamol itu kalau kita tanyakan kepada ahlinya, tanyakan kepada dokter, mereka bisa menjelaskan kepada kita secara ilmiah kenapa kemudian paracetamol itu, apa unsur-unsur yang dikandung di dalamnya sehingga bisa menyebabkan penyakit diringankan atau bahkan Allah menyembuhkan penyakit kita. Dan sangat jauh berbeda ketika kita bawa ke jimat. Ketika kita bawa ke jimat, siapa yang bisa menjelaskan? Ya, rajah tadi bisa mendatangkan manfaat, bisa membuat dagangan kita lebih laris lagi. Ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah? Tidak ada yang bisa menjelaskan secara ilmiah. Ada dalilnya di dalam Al-Quran atau di dalam Sunnah Nabi SAW? Ada dalilnya. Sebaliknya, ya, bukan dalil yang mendukung, tetapi dalil yang menyebutkan bahwa perkara tersebut adalah kesyirikan. Nah, Qaulullahi ta'ala afara'aitum ay akhbiruni wa hadha tafsirun bilazimi lianna man ra'a akhbara wa illa fahiya istifhamun an ru'yatin qala ta'ala ara'aita alladhi yukadzibu biddin ay akhbirni ma halu man kadzdzaba biddin wa hiya tansibu maf'ulaini al-awwalu mufradun wa tsani jumlatun istifhamiyatun wa qawluhu ma al-maf'ulul awwalu lira'aitum wal maf'ulu ats-tsani jumlatun in aradani Allahu bidurrin. Nah, ini dalil yang pertama yang dibawakan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala di bab ini dalam surah Az-Zumar ayat 38. Qaulullahi ta'ala Qul afara'aytum ma tad'una min dunillah in aradani Allahu bidurrin hal hunna kashifatu durrih. Katakanlah Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru, apa yang kalian sembah, siapa yang kalian andalkan selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan, mendatangkan bahaya kepadaku, apakah berhala-berhala kalian tersebut dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Tantangan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa qaulullahi ta'ala afara'aitum ay akhbiruni. Firman Allah Subhanahu wa ta'ala, afara'aitum, maka terangkanlah kepadaku. Maknanya adalah akhbiruni, beritahukanlah kepadaku. Beritahukanlah kepadaku. Wa hadza tafsirun bil lazim lianna man ra'a akhbar. Dan ini adalah cara menafsirkan kata berdasarkan kelazimannya. Cara menafsirkan kata atau kalimat berdasarkan kelazimannya atau berdasarkan konsekuensinya. Kenapa ikhwah dijelaskan di sini? Beliau menjelaskan man ra'a akhbar. Karena barang siapa yang melihat, yang mengetahui sesuatu, maka lazimnya ia biasa mengabarkan sesuatu tersebut. Ya, lazimnya atau di antara konsekuensinya ia biasa mengabarkan sesuatu tersebut. Nah, di sini li'anna man ra'a akhbar wa illa fahiya istifhamun an ru'yatin. Ya, jika tidak ditafsirkan sebagaimana penafsiran yang pertama, maka kata ini atau kalimat ini asalnya adalah kata tanya tentang penglihatan. Apakah kalian melihat? Afara'aitum secara letterlet memang terjemahannya adalah apakah kalian melihat? Dan ada contoh lain di dalam Al-Qur'an. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Kalau kita menggunakan penafsiran yang pertama, maka maknanya adalah
beritahukanlah kepadaku, di sini disebutkan akhbirni ma halu man kadzdzaba biddin. Beritahukanlah kepadaku bagaimana kondisinya orang-orang yang mendustakan agama. Atau menggunakan penafsiran yang kedua. Menggunakan penafsiran yang kedua, apakah kalian melihat, apakah engkau melihat bagaimana kondisinya orang-orang yang mendustakan agama. Maka di sini dijelaskan ada dua penafsiran yang dibawakan oleh Asy-Syaikh, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berkenaan dengan kalimat afara'aitum atau ara'aita yang ada di dalam Al-Qur'an. Apakah menggunakan at-tafsiru bil lazim, ya, at-tafsiru bil lazim berdasarkan kelazimannya atau berdasarkan konsekuensinya, atau tetap mengikuti pola di dalam bahasa Arab. Wahia, dan disebutkan di sini wahia tansibu maf'ulain. Wahia tansibu maf'ulain. Kata ara'aita ini menasabkan atau membutuhkan dua maf'ul, membutuhkan dua objek. Ya, secara bahasa membutuhkan dua objek. Objek yang pertama berbentuk tunggal dan objek yang kedua berbentuk kalimat tanya atau disebut sebagai jumlah istifhamiyah. Dan disebutkan di sini wa qauluhu ma, afara'aitum ma, itu al-maf'ulul awal, adalah maf'ul yang pertama, objek yang pertama. Sedangkan maf'ul keduanya adalah kalimat jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan kepadaku. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ayat yang mulia ini tantangan yang telak datangnya dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin, khususnya di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena mereka lebih khusus, mereka meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Mereka yakin bahwa Allah yang menciptakan. Mereka yakin bahwa Allah yang mengatur segala sesuatu. Mereka yakin bahwa Allah yang memiliki alam semesta ini. Oleh karenanya datang tantangan dari Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang musyrikin Quraisy. Allah menyuruh nabinya yang mulia untuk bertanya langsung kepada mereka, untuk bertanya langsung kepada nalar dan logika mereka. Kalau dalam bahasa kita, coba perhatikan baik-baik patung-patung yang kalian sembah, berhala-berhala yang kalian agungkan, dan semua yang kalian andalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya Allah menakdirkan aku jatuh sakit, aku sakit. Ini tantangan yang Nabi diperintahkan oleh Allah sampaikan kepada kaumnya. Kalau Allah menakdirkan aku sakit, atau aku terkena musibah, atau aku celaka, apakah benda-benda yang kalian sembah tadi, berhala-berhala yang kalian sembah, patung-patung yang kalian agungkan, yang kalian andalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala, apakah mereka mampu untuk menghilangkan takdir buruk yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala? Mereka semua meyakini bahwa tidak ada yang mampu menghilangkan perkara tersebut selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jawabannya tidak bisa. Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang kafir Quraisy pada saat itu meyakini rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, meyakini bahwa hanya Allah yang mencipta, hanya Allah yang memiliki alam semesta, dan hanya Allah yang mengatur segala pengaturan yang ada di dalam alam semesta. Sehingga Allah Subhanahu wa taala menyampaikan tantangan tersebut kepada nabinya untuk disampaikan kepada kaum kafir Quraisy. Kita dengarkan azan terlebih dahulu, kemudian sedikit kita lanjutkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Bismillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd.
Ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tambahkan sedikit. Kalau kita perhatikan dalil yang pertama di dalam surah Az-Zumar ayat 38 yang dibawakan oleh Syekh di sini rahimahullahu taala, "Qul afara'aitum ma tad'una min dunillah in aradani Allah bidurrin hal hunna kashifatu durrih." Katakanlah Muhammad, maka terangkanlah kepadaku tentang apa yang kalian seru, berhala-berhala yang kalian seru, yang kalian andalkan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah hendak mendatangkan kemudaratan, mendatangkan bahaya kepadaku, apakah berhala-berhala tersebut dapat menghilangkan kemudaratan tersebut? Kalau kita perhatikan dari awal, ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti akan memunculkan pertanyaan. Apa kaitannya ayat tersebut dengan jimat? Apa kaitannya ayat yang membahas tentang berhala-berhala yang mereka sembah, yang orang kafir Quraisy sembah, dengan jimat yang menjadi bahasan utama di bab ini. Disinilah ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu karunia kecerdasan yang Allah Subhanahu wa taala berikan ke Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu taala ketika menjadikan ayat ini sebagai dalil utama membantah orang-orang yang melakukan kesyirikan dengan menggunakan jimat. Di sini beliau menggunakan kias aulawi, kias yang sifatnya lebih utama. Nanti ada penjelasannya, namun ini untuk kemudian menampis syubhat bahwa apa kaitan ayat ini dibawakan berkenaan dengan berhala-berhala yang mereka sembah dikaitkan dengan jimat-jimat yang dibahas di bab ini. Maka penjelasannya, ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, jika berhala-berhala yang mereka sembah, di antara berhala-berhala besar yang mereka sembah adalah Lata, Uzza, Hubail dan lain sebagainya. Ada 5 berhala besarnya. Ya, Lata, Uzza, Hubail dan yang lainnya. Dan disembah bukan cuma 1-2 orang. Disembah oleh ribuan orang kafir Quraisy. Jika yang berhala yang besar tersebut disembah oleh sekian banyak orang saja, tidak punya kekuatan sedikit pun untuk menolak penyakit dan musibah yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, maka bagaimana mungkin sebuah benang tipis, potongan dari kuningan, cincin kecil, akar sabuk hitam bisa menolak bala atau mengusir penyakit. Ini kias aulawi yang dilakukan oleh Syekh Muhammad ibn Abdul Wahhab untuk membantah dengan telak apa yang dilakukan oleh orang-orang yang menggunakan jimat untuk mendatangkan manfaat, menolak mudarat atau mengangkat mudarat dari apa yang mereka rasakan. Kalau perkara-perkara yang besar, yang orang kafir Quraisy pada saat itu mereka agungkan, kalau jimat ikhwah mungkin cuma 1 orang, 1-2 orang dia meyakini bahwa jimat ini bisa mendatangkan manfaat. Tapi Lata, Uzza, berapa orang yang menyembah mereka? Berapa orang yang mengagungkan mereka? Berapa yang mengandalkan dirinya kepada Lata dan Uzza? Itu banyak. Ribuan orang kafir Quraisy.
menyandarkan kebutuhannya kepada berhala-berhala besar tersebut yang tampaknya besar, maka tidak mungkin kalau seperti itu saja diyakini oleh sekian banyak orang, ribuan orang, bisa memberikan manfaat, itu tidak bisa sama sekali berbuat apa-apa di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sama sekali tidak bisa mendatangkan manfaat kepada kita, tidak bisa menolak mudarat, mengangkat mudarat kepada kita, apalagi jimat yang hanya 1-2 orang yang meyakininya. Antara satu dengan yang lain mungkin berbeda jimatnya, berbeda penampakan jimatnya. Satu mengandalkan raja, satu mengandalkan kalungnya yang ada tarim macannya dan lain sebagainya. Hanya 1-2 orang. Hanya 1-2 orang. Dan ini kecil sekali dibandingkan berhala-berhala yang mereka sembah. Berhala-berhala itu saja sama sekali tidak bisa melakukan apa-apa untuk kita, mendatangkan manfaat, mengangkat mudarat atau menolak mudarat. Maka apalagi benda-benda yang lebih hakir, yang lebih hina dibandingkan berhala-berhala yang hina yang mereka sembah. Maka ini alasan utamanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Asy-Syaikh menjadikan ayat yang mulia ini di dalam surah Az-Zumar sebagai dalil utama ketika membahas tentang di antara bentuk kesyirikan menggunakan jimat dalam bentuk apapun. Dan kesyirikannya bisa terjerumus kepada syirik besar dan bisa terjerumus kepada syirik kecil. Kalau dia meyakini bahwa jimat yang dia gunakan memiliki dampak pengaruh secara independen, secara dengan sendirinya, maka dia terjerumus kepada kesyirikan dengan syirik besar. Dan kalau dia meyakini bahwa jimat yang dia gunakan adalah sebagai sarana untuk mendapatkan manfaat atau untuk menolak mudarat atau mengangkat mudarat, maka dia terjerumus ke dalam syirik kecil. Dan wallahu a'lam bishawab, kebanyakan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang kami pernah dengarkan juga dijelaskan oleh para asatidzah, yang banyak terjadi berkenaan dengan penggunaan jimat ini adalah syirik kecil. Dan tetap jangan dipandang enteng, mentang-mentang namanya kecil, ya, yang namanya syirik. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun dia syirik kecil, akbarul kabair, tapi dia termasuk dosa besar yang paling besar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua untuk tidak terjerumus ke dalam kesyirikan, baik kesyirikan kecil apalagi kesyirikan yang besar. Mungkin itu dulu yang bisa kita jelaskan, yang bisa kami jelaskan, dan bisa kita sama-sama membacanya ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk selalu mentauhidkan Allah tabaraka wa taala, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dengan benar. Hadza sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.